Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini tengah menjadi perhatian serius dunia. Situasi ini pun sempat memicu kekhawatiran di kalangan calon jemaah umroh mengenai keamanan jalur penerbangan menuju Tanah Suci. Namun, di Jawa Tengah, Biro Perjalanan Aroyan Cahaya Haramain Pemalang memastikan operasional tetap berjalan normal. Penggunaan skema direct flight atau penerbangan langsung menjadi kunci keamanan karena jalur tersebut tidak melintasi wilayah konflik. Lantas, bagaimana mitigasi lengkap yang dilakukan pihak Biro Perjalanan demi menjamin ketenangan ibadah para jamaah? Halo saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ari Himawan di Sapa Jawa Tengah di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, ketegangan konflik di Timur Tengah antara Amerika, Israel, dan Iran menjadi perhatian dunia. Meski demikian, kondisi tersebut tidak memberikan dampak terhadap penerbangan jemaah umroh, terutama bagi travel yang menggunakan penerbangan langsung menuju Arab Saudi. Seperti Biro Travel dan Umroh Aroyan Cahaya Haramain di Pemalang, Jawa Tengah. Untuk membahas lebih lanjut terkait konflik Timur Tengah ini terhadap dampak dari Biro Travel Haji dan Umroh, sudah bersama saya ada Bapak Noto Priyogo selaku Komisaris Biro Travel Haji dan Umroh Aroyan Cahaya Haramain. Selamat pagi Pak Noto. Selamat pagi Mas Ari, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ini saya manggilnya Pak Yogo apa Pak Noto nih? Pak Yogo aja, lebih familiar Pak Oh, Yogo. oke Pak Yogo ya. Baik-baik Pak Yogo. Pak Yogo, kita langsung saja untuk membahas pembahasan lebih lanjut di Sapa Jawa Tengah. Pak Yogo, ini dengan adanya konflik di Timur Tengah ini, bagaimana jamaah umroh yang Anda bawa atau Anda berangkatkan ke Tanah Suci ini, Pak Yogo? Alhamdulillah kebetulan kami menggunakan pesawat yang direct ke Jakarta, Jeddah atau Madinah. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala, masih on schedule. Ini pada hari ini juga baru saja kepulangan jamaah kloter kedua yang keberangkatan Ramadan kemarin. Alhamdulillah sejauh kita menggunakan pesawat yang direct masih aman-aman saja, on schedule semua. Tapi kalau Aroyan Cahaya Haramain ini ada yang pesawat transit atau semuanya penerbangan direct atau langsung ini Pak Haji? Kami kebetulan prioritasnya bagaimana meningkatkan kualitas dan pelayanan ya. Jadi kami fasilitasnya kami utamakan. Sejauh ini kami tidak pernah menggunakan pesawat yang transit. Kami menggunakan pesawatnya kalau nggak Saudi Airlines, Garuda Indonesia. Dua maskapai tersebut saja yang direct langsung. Kami tidak menggunakan pesawat yang transit sebetulnya. Baik, Pak Yogo. Pak Yogo, ini terkait konflik di Timur Tengah. Adakah pengaruh terhadap calon jamaah umroh yang mendaftar di Aroyan ini, Pak Yogo? Alhamdulillah kami buka pendaftaran itu keberangkatan sampai dengan bulan Syawal ini sudah full semua. Dan bahkan sampai dengan keberangkatan setelah hajian juga 95% sudah seatnya sudah terpenuhi semua. Sejauh ini belum ada kendala di lapangan ya. Minat masyarakat masih bagus dan alhamdulillah keberangkatan terdekat pun yang di bulan Syawal kita sudah on schedule. Kami menggunakan pesawat Garuda dan alhamdulillah visa juga sudah rilis. Insya Allah aman-aman saja insya Allah. Oke, Pak Yogo, ada nggak sih calon jamaah umroh yang sudah mendaftar, kemudian tanya-tanya lagi kepada Pak Yogo atau staf di Aroyan Cahaya Haramain, ada ketakutan atau ada kayak keraguan-raguan seperti itu? Nah, di sini sangat penting peran kami sebagai penyelenggara untuk mengedukasi kepada masyarakat. Pertama, tentunya hal dasar yang harus kita sampaikan kepada calon jamaah adalah bagaimana kita membentuk mental psikologisnya dulu pada jamaah. Yang kedua, kita mengedukasi tentang kondisi-kondisi terupdate di lapangan sehingga calon jamaah menerima informasi yang detail. Sehingga mereka tidak was-was. Ya kalau sisi manusiawinya pasti ada ya dengan eskalasi
konflik yang sejauh ini belum bereda, pasti ada beban psikologis pasti ada. Tapi sejauh ini kami alhamdulillah mengedukasi jamaah kami, memberikan, informasi-informasi terupdate sehingga alhamdulillah masih dalam on the track semua. Oke, baik Pak Yogo. Pak Yogo, jamaah umroh yang dibawa ACH ini, Arroyan Cahaya Haromen, ada yang baru pulang, ada yang nanti akan berangkat. Mungkin bisa diceritakan cerita-cerita seperti apa yang kemarin baru pulang dari Tanah Suci? Apakah di sana aman, tidak ada apa-apa, atau di sana ada perketatan pengamanan, atau seperti apa cerita-cerita jamaah yang baru pulang dari Tanah Suci, Pak Yogo? Cerita jamaah yang baru pulang itu untuk kondisi di sana kebetulan karena ini bulan puasa memang crowded ya. Lebih kepada crowded di hotel dan di lalu lintasnya saja. Tapi kalau untuk keamanan dan kenyamanan orang beribadah di Mekah dan Madinah masih aman-aman saja dan tidak ada gangguan yang sangat berarti. Nah, mereka hanya kebetulan karena mereka lewat bandara ke kepulangan, mereka juga menyaksikan beberapa jamaah atau banyak jamaah yang memang terkendala kepulangannya karena tadi mereka menggunakan pesawat transit. Tapi secara umum untuk pelaksanaan ibadah di kedua tanah suci masih aman-aman saja. Tidak ada Baik, gangguan. berarti masih aman berarti ya Pak Yogo ya. Pak Yogo, dengan adanya konflik Timur Tengah yang direct itu masih jalur yang sama atau pesawatnya memutar atau seperti apa Pak Yogo? Masih di jalur yang sama, tidak memutar. Karena kalau memutar pasti resikonya kan beban untuk afturnya, bahan bakarnya lebih besar. Jadi sesuai dengan lintasan yang direncanakan, tidak memutar. Oke. Pak Yogo, untuk dengan adanya konflik di Timur Tengah ini, adakah eh, biaya tambahan untuk jamaah umroh yang akan berangkat melalui Arroyan ini, Pak Yogo? Alhamdulillah, eh, kebetulan keberangkatan terdekat itu di bulan Syawal. Kita ada 2 kloter di tanggal 22 Maret dan 28 Maret. Itu kami sudah issued visanya semua. Jadi insya Allah tidak ada penambahan biaya. Sejauh ini alhamdulillah yang kami tangani, yang kami jalankan, kalaupun ada misalnya penambahan biaya dan biaya tersebut masih bisa kami cover, kami tidak beban kepada jamaah. Alhamdulillah untuk yang Syawal nanti ini keberangkatan tanggal 22 Maret dan 28 Maret visa sudah issued semua. Artinya semua sudah terkondisikan. Kami hanya masih menunggu dari tiketnya. Ini baru issued name, tinggal nunggu issued saja. Biasanya tiket itu kita issued di H-1 minggu biasanya. Oke, artinya masih aman semua, jamaah jangan khawatir, apalagi pakai ACH yang ada di Pemalang ini karena direct begitu ya, Pak Yogo ya. Oke Pak Yogo, kita akan lanjut lagi membahas tentang umroh di situasi memanasnya Timur Tengah setelah jeda berikut ini. Tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Oke, masih bersama saya Rimawan di Sapa Jawa Tengah, saudara, dan masih bersama pula ada Bapak Noto Priyogo selaku Komisaris Travel Haji dan Umroh Arroyan Cahaya Haromen di Pemalang, Jawa Tengah yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Di segmen pertama tadi sudah kita bahas bagaimana konflik Timur Tengah antara Amerika, Israel, dan juga Iran tidak mempengaruhi perjalanan umroh dari
ACH ini atau Aroyan Cahaya Haramain yang memang menggunakan pesawat direct atau langsung dari Indonesia ke Saudi maupun sebaliknya. Kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Pak Yogo, panggilan akrab dari Bapak Noto Priyogo. Pak Yogo, ada antisipasi nggak dari travel apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada keterlambatan pemulangan segala macam, karena kita tidak tahu ke depan seperti apa, begitu Pak Yogo? Langkah antisipasi kita tentunya kita harus selalu update ya perkembangan terkini, yang kemudian juga langkah antisipasi berikutnya kita kembali lagi harus mengedukasi kepada calon jamaahnya tentang kondisi, eskalasi bagaimana kondisi di sana. Karena gini, sejauh ini penerbangan kami dynamic dan alhamdulillah tidak ada masalah, dan berikutnya besok yang akan berangkat Syawal pun juga sejauh ini belum ada informasi suspend dari pihak maskapai. Kebetulan kami menggunakan maskapai Garuda untuk keberangkatan di bulan Syawal besok. Kalau dengan adanya konflik Timur Tengah ini, dari Kementerian Haji dan Umroh sudah ada kayak semacam aturan baru atau apa gitu Pak Haji dari kementerian? Dari Kementerian Haji dan Umroh mereka juga selalu mengupdate informasi-informasi terbaru, baik lewat media sosial maupun informasi yang disampaikan kepada asosiasi, yang tujuannya, bagaimana biar semua penyelenggara ini siap dengan kondisi, terkini dan semua penyelenggara bisa memberikan informasi yang valid kepada jamaahnya. Kalau memang dalam hal ini, bisa di-reschedule, ya di-reschedule, khususnya untuk yang transit ya. Karena kebetulan kami tidak transit, jadi kami tidak begitu konsen di situ. Baik, Pak Haji, buat para calon jamaah umroh yang mungkin sekarang ragu-ragu dengan adanya Sapa Jawa Tengah ini menjadi yakin ingin mendaftar, terutama yang ada di wilayah Pantura ini ke Aroyan Cahaya Haramain ini. Apa yang bisa dilakukan? Kemana bisa mendaftar untuk bisa menjadi jamaah umroh di ACH ini? Mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang ACH ini, Pak Haji? Ya, jadi gini, ini hal mendasar yang memang perlu diketahui oleh setiap calon jamaah yang mau daftar. Apabila kepengen aman dan nyaman dalam mengamanahkan perjalanan ibadahnya, pastikan 5 hal. Ya, sebelum memilih bironya pastikan 5 hal. Pertama, Oke. hierarki. Ya, kepada siapa si calon jamaah ini mendaftar. Karena Ya. seperti kita ketahui banyak bukan penyelenggara sebetulnya. Mereka hanya agen-agen yang tidak resmi sebagai penyalur. Jadi kegagalan keberangkatan jamaah itu, untuk di sekitar sini, itu kebanyakan karena adanya penyalahgunaan oleh oknum uang jamaah. Itu pertama, hierarki itu penting. Makanya ketika bicara hierarki, maka tidak lepas dari, si calon jamaah harus melihat kapasitas dan kapabilitas dari biro tersebut. Ini penting, ya. Karena mohon maaf, kalau hanya sekedar tiket pesawat, hotel, visa itu sudah umum. Tapi bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan kenyamanan dalam beribadahnya. Tidak hanya bicara fasilitasnya, tapi juga, pendampingan, pembimbingan, dan banyak hal yang kaitan dengan ibadah. Itu pertama, hierarki itu penting, pada siapa kita mengamanahkan, eee, perjalanan kita. Yang kedua, pastikan bironya berpengalaman, ya, berpengalaman. Karena ini sangat penting, eee, karena banyak hubungan dengan stakeholder-stakeholder di sana, apalagi ini hubungannya internasional. Nah, seperti kita ketahui bersama, seringkali terjadi kredit di Harop itu karena adanya, kurang kewaspadaan dari penyelenggara bironya. Yang ketiga, fasilitas. Pastikan ketika kita jamaah mendaftar, tanyakan fasilitasnya dan jangan tergiur dengan
biaya-biaya murah karena kembali lagi fasilitas pasti berbanding lurus dengan harga. Yang keempat, pastikan bagaimana sistem tata kelola keuangannya. Ini sangat penting, ya. Karena kita itu mau ibadah, jangan sampai kita tergiur biro umroh murah, ya, tapi sebetulnya itu, eee, apa, berbasis money game. Dan yang kelima, pastikan berizin, ya, berizin. Nah, ini sangat mudah sekarang untuk mengecek, apakah biro itu berizin atau tidak. Ada aplikasi yang namanya Satu Haji. Di situ ketahuan bironya berizin atau tidak. Dan tidak kalah penting bagi masyarakat Pantura khususnya, eee, harus tahu kantor pusatnya di mana, siapa pengelolanya. Insyaallah kalau memenuhi 5 prasyarat tersebut, jamaah akan merasakan aman dan nyaman dalam perjalanan ibadah. Pak Yogo, untuk informasi terkini dari jamaah umroh yang akan berangkat pada bulan Syawal nanti, mungkin dengan adanya konflik Timur Tengah, kira-kira persiapan apa atau persiapan khusus apa yang disarankan oleh Aroyan Cahaya Haromen agar di sana lebih aman dan nyaman. Tapi nanti dulu Pak Yogo jawabnya. Kita akan break terlebih dahulu setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Jawa Tengah. Kembali lagi bersama saya Ari Himawan di Sapa Jawa Tengah di Kompas TV Independen Terpercaya, dan masih bersama kami ada Bapak Noto Priyogo selaku Komisaris Biro Travel Haji dan Umroh Aroyan Cahaya Haromen di Pemalang, Jawa Tengah yang sudah bergabung via sambungan daring. Dua segmen kita sudah lalui di Sapa Jawa Tengah mengenai umroh di tengah adanya konflik di Timur Tengah. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Yogo selaku Komisaris Aroyan Cahaya Haromen bahwa ada nggak persiapan-persiapan khusus yang ditekankan kepada jamaah umroh yang akan berangkat di bulan Syawal karena mengingat Timur Tengah ini masih terjadi gejolak. Mungkin silakan Pak Yogo dijawab Pak Yogo. Eee, Bicara persiapan khusus tentunya sebelum keberangkatan jamaah kita edukasi. Kita edukasi tentang kondisi cuaca yang di sana. Ya, kaitan dengan barang bawaan, apa yang harus dipersiapkan. Dan yang paling penting dengan kondisi yang sekarang ini di mana, situasi masih seperti sekarang ini, adanya eskalasi peperangan di Iran sana, kita tentunya yang lebih utama adalah bagaimana membekali jamaah kita, untuk mental psikologisnya. Nah, dan agar bisa siap menerima bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Lebih kepada kita mempersiapkan sisi mental, psikologisnya dan mental spiritualnya. Ini yang kita, harus tekankan lebih dalam lagi dengan situasi yang sekarang ini. Hmm. Ini kan di sana bulan Ramadan juga kan, katanya tadi crowded juga di dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Bagaimana travel haji dan umroh ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kepada jamaah umroh? Misalkan banyak terjadi jamaah umroh yang sudah datang ke Mekah maupun Madinah itu hotelnya dipakai sama jamaah lain. Ini bagaimana Aroyan Cahaya Haromen ini menjamin jamaahnya tetap ada di jalur atau tetap mendapatkan fasilitas yang baik begitu? Ya, ini dinamika ketika umroh di bulan Ramadan itu memang luar biasa crowded sekali ya. Eee, Zamannya begitu padat, sementara ketersediaan hotel itu terbatas. Nah, langkah-langkahnya tentunya kita pastikan dulu bahwa sebelum berangkat itu semua sudah on the track. Nah,
terkadang sudah on the track pun juga masih muncul trouble di sana terkait dengan ketersediaan hotel. Namun alhamdulillah sejauh ini kami selalu berikhtiar memberikan yang terbaik buat jamaah kami. Kalaupun misalnya sampai sana dengan sangat terpaksa hotelnya pindah, kami coba memberikan yang lebih baik. Bukan downgrade, tapi kita coba minimal setara, syukur bisa upgrade gitu. Oke, baik, kalau misalkan hotel ganti secara tiba-tiba itu memang dinamika yang ada di sana, dan Aro Yen Cahaya Haramain memastikan walaupun itu terjadi tapi fasilitas kepada jamaah dipastikan nomor wahid begitu, udah OTS nomor 1 begitu Pak Yogo ya. Ya, karena kembali lagi kami kepengen jamaah kami nyaman dalam beribadah. Nyaman. Pak Yogo, ya, mungkin ada pesan dan harapan Pak Yogo sebelum kita tutup di Sapa Jawa Tengah, Pak Yogo? Pesannya kepada masyarakat yang mau berangkat umroh, yang terutama yang menggunakan pesawat transit, ya harus selalu update ke pihak PPU-nya, penyelenggaranya. Ya. Yang kedua, mental psikologisnya harus benar-benar dipersiapkan. Itu dari sisi jamaah yang mau berangkat. Dan bagi sisi jamaah yang mau mendaftar, pastikan bahwa gironya itu amanah. Ya, tadi sudah di depan saya sampaikan ada 5 hal, ya, hierarki, pengalaman, fasilitas, sistem keuangannya, berizin itu sangat penting. Jadi terkait dengan dinamika sekarang ini yang ada di Saudi sana, insya Allah kita sama-sama berdoa semoga cepat selesai, dan yakinlah bahwa apa yang terjadi dengan kiri kita akan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang penting pastikan gironya yang amanah, ya. Gironya yang amanah yang bisa mempertanggungjawabkan terhadap penyelenggaraan ibadah jamaah semua. Coba. Oke, harapannya mungkin kepada pemerintah apa ini Pak Yogo? Ya, harapannya satu, keterbukaan informasi itu harus sering ya terupdate. Yang kedua, proteksi terhadap jamaah-jamaah kita yang di sana lebih bisa dipantau lagi. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, dengan adanya bebas berseliweran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini dari pihak pemerintah harus bisa menjaring atau memilah, ya, agar masyarakat tidak disodorkan dengan informasi yang sesat. Karena situasi sekarang ini diperlukan benar-benar hati yang tertata. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Yogo sudah hadir di Sapa Jawa Tengah di Kompas TV Independen Terpercaya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Yogo sekali lagi. Saudara, umroh merupakan ibadah yang diimpikan oleh umat muslim. Meski ada di tengah bencana, mereka tetap berangkat. Dan talkshow pagi hari ini memberi pemahaman bahwa Biro Travel Haji dan Umroh tetap memprioritaskan keamanan dan kenyamanan jamaah umroh. Saya Ari Himawan, pamit undur diri. Terima kasih. Kompas TV Independen Terpercaya.